Nasihat hari ini Bang Sulai. Mungkin hari ini masyarakat Indonesia sedang sibuk membicarakan tentang tragedi di Sulawesi Utara ketika ada seorang menantu yang mengusir mertuanya dengan alasan menumpuk benci 18 tahun lamanya. Padahal mertuanya datang hanya untuk menjenguk anaknya, tapi dia usir karena ada dendam yang membara dimulai dari 18 tahun yang lalu. Ya mungkin video ini juga akan penuh dengan kejahatan kalian, tapi coba deh kita pakai logika terbalik. Memang memuliakan orang tua dan menganggap mertua sebagai orang tua adalah kewajiban. Tapi kalau kamu dihadapkan dengan mertua yang baik, ramah, mungkin kita akan salah kalau kita zolim dengan mertua kita. Tapi sebaliknya, coba bayangin. Seandainya kamu hidup sedang merintis, hidup sedang susah, lalu mertua tidak menghargai, menghina segala macam, yakin masih bisa sabar. Kadang kata sabar kita juga ada. Beda hal kalau kalian yang baru menikah kemudian dapat mertua yang kaya, mau punya usaha dimodalin, kemudian mau buat rumah dibantuin, nggak ada kerjaan dicariin, nggak ada sawah dibelikin. Ya mungkin kalau kita baik dengan mertua itu luar biasa, memang sudah kewajibannya. Tapi ini sebaliknya, kalian ada pada posisi udahlah dapat suami yang biasa-biasa saja, bahkan kadang kita udah pusing lihat kelakuan suami, lalu kemudian ngadapin mertua yang seenaknya ngomong dengan kita, nyakitin hati kita. Sabar itu berat, apalagi kalau mertua dapat menantu yang selalu dibanding-bandingin dengan kita. Menantuku yang satu udah cantik, kaya, baik, berpendidikan. Nah kita yang sebaliknya, kita nggak cantik, kita nggak berpendidikan, itu berat bos. Maka ya mungkin kita tidak sempat mendapat dengan hal ini. Saya juga nggak kenal dengan wanita di Sulawesi Utara itu. Tapi jangan menghujat dulu sebelum kita tahu bagaimana cerita sebenarnya. Yang kalian hidupnya enak-enak saja dengan keluarga yang enak-enak saja, mungkin bisa menyalahkannya. Tapi mungkin kalian yang tahu bagaimana situasi, jadi menantu yang tidak dihargai, jadi menantu yang disakiti, jadi menantu yang tidak dianggap, itu berat. Beda kalau seandainya kamu disakitin, nggak dihargai dengan mertua, tapi kamu punya suami yang gajinya 100-200 juta dikasih padamu. Nah ini uang belanja bulan ini dikasih 100 juta, 200 juta. Mertua tuh mau ngomong apapun masa bodoh, tutup telinga, nggak apa-apa. Yang penting tiap bulan rekening bunyi 200 juta. Bisa bertahan bos. Coba bayangkan, ini lagi banyak masalah, lagi banyak biaya ya, punya suami juga kerjaannya biasa-biasa saja. Itu kadang yang nyari kerja itu istri. Bahkan suaminya di warung saja kerjanya. Istri mikirin tanggal 5 bayar uang sekolah anak, tanggal 7 bayar cicilan motor NMAX, tanggal 10 mikirin lagi cicilan yang lain, tiap hari Kamis nyicilin bank mekar. Itu berat bos. Maka pesan saya cuma dua hal. Pertama, mungkin kita yang masih muda ya, atau mungkin yang sekarang ini belum punya menantu. Pertama, kalau nanti anak kita dapat jodoh, mau dia hitam, mau dia jelek, mau dia siapapun, udah terima aja ya. Jangan banding-bandingin dengan menantu kita yang lebih baik daripadanya. Dia juga punya perasaan, ya terima saja. Tapi dia nggak cantik-cantik gampang, modalnya cukup cantik. Ya gimana mau cantik, orang ngasih belanja 50 ribu, 100 ribu sehari, bedak mahal bos ya. Coba kasih, cantik tuh bisa dimodali, modalnya cukup, cantik itu bisa datang. Kamu pikir artis-artis yang cantik-cantik itu beneran dari lahirnya cantik? Belum tentu, nggak semuanya. Banyak yang karena biayanya cukup baru cantik. Dan yang kedua, kalau kita masih muda, siapkan investasi kita. Sehingga kalau udah tua nggak ngerepotin anak, nggak ngerepotin menantu. Karena anak juga kalau udah nikah dia punya istri, dia punya anak yang harus dia biayai, harus dia urus. Nah kalau anak kita kaya, kalau anak kita yang kerja kuli bangunan, tukang manen padi yang 100 cuma 150 ribu satu hari, di situ semuanya yang harus dia bayar listrik lah, uang belanja lah, cicilan motor lah, cicilan kredit segala macam. Ujuk-ujuk kita tiap minggu minta uang belanja habis, mama di rumah nggak ada uang belanja, listrik mama habis, berobat juga sama anak. Jadi coba deh dua hal. Pertama, terima menantu kita apapun kondisinya, anggap dia seperti anak kita sendiri.
jangan hanya menantu yang harus menganggap mertua sebagai orang tua sendiri. Dan yang kedua, jangan ngerepotin anak-anak kita, jangan ngerepotin menantu-menantu kita. Kenapa? Karena mereka juga sudah punya kehidupan sendiri. Terima kasih dan selamat pagi.